Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al huda wa du'a ala al khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala al-hadith al-khamis ashar, hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15, ikramud dhaifi, yaitu tentang menghormati tamu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رواه البخاري ومسلم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mengharuskan kita sebagai penganutnya untuk menghormati segenap manusia, menyayangi, memuliakan dan mencintai tanpa terkecuali. Bahkan Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita bahwasanya jangan sampai sekalipun orang tersebut tidak seiman dengan kita lalu kita memperlakukan hal-hal yang tidak baik kepadanya. Apalagi orang yang tidak seiman itu kehidupannya di bawah tanggung jawab kita, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, yaitu kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Orang yang di luar agama kita yang telah mengadakan perjanjian, yang kehidupannya dilindungi oleh penguasa. Maka kita juga turut melindungi mereka, karena ini adalah merupakan perintah agama. Nabi SAW tidak pernah melukai perasaan mereka walaupun dengan satu kalimat, baik kepada orang yang tidak beriman kepada Nabi, apalagi orang-orang yang beriman kepada Nabi. Kita lihat bagaimana di Mekah orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi hidup berdampingan dengan Nabi, sekaligus dia itu menyakiti fisik Nabi SAW. Sebagaimana yang diceritakan, Nabi SAW setiap kali melewati lorongan kota Mekah, ketika akan kembali ke rumahnya, maka ada satu orang yang memiliki tugas khusus, yaitu meludahi Nabi dan melempar Nabi SAW. Hingga suatu kali Nabi SAW bagaimana? Bertanya kepada orang yang ada di sekitar, kenapa ini orang kok tidak pernah lagi meludahi saya? Biasanya ada yang meludahi saya, kata Nabi. Maka orang-orang sekitar mengatakan bahwasanya orang tersebut sedang dalam keadaan sakit. Kemudian dijenguk oleh Nabi. Ini orang Yahudi, dijenguk oleh Nabi SAW. Maka kemudian ketika Nabi jenguk, Nabi ketuk pintunya, maka orang Yahudi ini betapa kagetnya karena melihat dan mendengar orang yang senantiasa dizalimi ini
menjenguk Nabi SAW, menjenguk Yahudi tersebut. Dan ini adalah orang yang pertama kali menjenguk Yahudi tersebut ketika dalam keadaan sakit. Teman-temannya tidak ada yang mau jenguk. Ya, padahal yang nyuruh adalah teman-temannya. Tapi justru sebaliknya, lawan baginya, Nabi ini lawan baginya. Tapi Nabi SAW menjadi orang yang pertama kali menjenguk. Sehingga Nabi SAW kemudian ketika berada di rumahnya, maka Nabi SAW mendoakan. Dan kemudian Yahudi tadi bangun dari tempat tidurnya dan mengikrarkan syahadat kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi bersabda, Alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan hambanya yang satu ini daripada siksaan api neraka. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk memuliakan semuanya, walaupun kepada orang yang tidak seiman. Apalagi orang ini sudah jelas satu iman dengan kita, satu akidah dengan kita, satu Tuhan dengan kita, satu Nabi dengan kita, satu kiblat dengan kita, dan satu kitab suci dengan kita. Apa alasan kita untuk tidak memuliakannya? Maka tidak ada alasan untuk tidak memuliakan, wabil khusus kepada orang yang sama dengan kita. Begitu juga ya dengan yang namanya tamu. Maka oleh Nabi SAW kita ini diperintahkan untuk menghormati tamu. Untuk menghormati tamu. Terlebih tamu ini adalah merupakan ya bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu berkata baik. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwasanya wal ma'na falyaf'al fa'alul mu'minin al-kamilin fi imanihim min qawlil khair. Ya. Tanda orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir dan merupakan bagian daripada karakternya adalah min qawlil khair. Dia itu kalau berbicara tentu dengan pembicaraan yang baik. Ini tanda. Maka tolak ukur keimanan seseorang itu bukan saja ketika kita melihat dia itu salat, ketika kita melihat dia itu membaca Al-Quran, ketika kita melihat dia itu i'tikaf, berzikir. Tidak, bukan sebatas itu. Tanda keimanan seseorang selain hubungannya kepada Allah, ada juga hubungannya kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita bisa menjaga hubungan kita kepada Allah, itu mudah, gampang. Gampang kita menjaga hubungan kita kepada Allah. Yang sulit ini menjaga hubungan kepada sesama manusia. Yang sulit ini menjaga hubungan kepada sesama manusia. Karena setiap manusia itu punya hak masing-masing. Dan setiap haknya itu harus kita hormati. Sebagaimana kita punya hak minta untuk dihormati, begitu juga dengan orang lain memiliki hak masing-masing meminta kepada kita untuk menghormati hak-hak mereka. Adapun kita salat, adapun kita puasa, adapun kita membaca Al-Quran, adapun kita bersedekah, berzikir dan yang sebagainya, memenuhi hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah. Selesai sampai di situ? Tidak. Ada yang namanya hak kita kepada sesama manusia. Maka di sini Nabi memberikan tanda keimanan seseorang yang sempurna, fa'alul mu'minin al-kamilin, karakter, tanda kesempurnaan keimanan seseorang di antaranya adalah fi imanihim min qaulil khair, yaitu senantiasa berkata-kata baik. Berarti andaikan ada orang yang rajin ibadah tapi suka berkata-kata buruk, berarti imannya kurang sempurna. Imannya kurang sempurna. Wa huwa ma fihi thawabun
awis samtu ay as-sukut amma la khaira fihi. Berkata-kata baik itu bagaimana maksudnya? Apakah menghibur orang, apakah bercanda dan lain sebagainya? Yang dimaksud dengan berkata-kata baik di sini adalah yang apabila berkata di dalamnya itu terdapat nilai ibadah. Ya, terdapat nilai ibadah. Terdapat pahala. Dan andai kata dia tidak bisa berkata-kata yang di dalamnya bernilai ibadah dan pahala, maka lebih baik diam. Wa huwa syamilun lis-samti 'anil haram wal makruh. Kenapa dianjurkan untuk diam? Karena berarti diamnya mencegah supaya kalimat yang keluar daripada ucapannya ini tidak mengandung dosa, tidak mengandung maksiat, tidak ada unsur menyakiti, tidak ada unsur menyinggung dan lain sebagainya. Wa ada takdir annahu la yajur ilaihima fa fihi dhayya'u lil waqti fima la ya'ni. Termasuk tanda kebaikan agama seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Dan ketika ada orang yang berkata-kata yang tidak baik, berucap yang tidak baik, berarti dia telah menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Ketika ada orang yang memilih diam, berarti dia memanfaatkan waktu, menghargai waktu. Supaya apa? Supaya apa yang keluar daripada mulutnya itu tidak mengandung resiko. Wa qila innal insan imma yatakallam aw yaskut. Manusia itu keadaannya dua. Pak, Bu, manusia itu keadaannya dua. Apa keadaannya? Cuma dua. Tidak mungkin tiga. Dua. Dan ini pun salah satu. Manusia itu kalau tidak dia itu berbicara atau dia itu diam. Ya, tidak ada manusia itu berbicara sambil diam atau diam sambil berbicara. Manusia itu dua. Kalau tidak hobinya berbicara, kalau tidak hobinya diam. Ya. Dua. Ada yang suka bicara, susah diam. Betul tak? Bicara terus. Sampai ada orang mengatakan, "Ndak letih ke ente ni ngomong?" Merepek terus ya istilahnya. Merepek terus. Sampai ada orang mengatakan, "Ndak capek ke ente ngomong dari tadi?" Akhirnya dia jawab, "Ya ndak lah, karena mulut ini buatan Tuhan. Kalau buatan manusia udah lepas dari tadi," katanya. Ya. Nah, bicara terus berarti bukan pendiam. Ada orang pendiam, nggak mau bicara, sulit berbicara, pendiam saja. Nah, nggak ada yang ketiga. Nggak ada yang ketiga. Orang ini Pak Ustadz suka bicara, tapi suka juga diam. Itu bagaimana? Bingung kita kan? Nah, makanya dikatakan di sini bahwasanya ya, al-insan imma ayyatakallam aw yaskut. Ya, kalau tidak dia itu hobi bicara, kalau tidak dia itu hobinya diam. Fa in takallam fa imma bi khairin fa huwa ribhun. Maka andaikan manusia ini suka berbicara, jadilah orang yang suka berbicara dengan kebaikan. Kalau misalkan dia ini jago ngomong, ya, apa namanya, suka merepek, silakan, tidak masalah. Ya, menggerutu, tapi menggerutulah untuk kebaikan. Sebagaimana orang tua kita, betul tidak? Saya yakin orang tua semuanya, orang tua kita ini jago merepek. Tapi yang direpekkan ini adalah anak-anak. Apa tujuan orang tua kita merepek? Kebaikan. Tidak ada orang tua itu merepek, tidak ada sebab. Pasti ada sebab. Anaknya telat bangun, merepek. Ya, anaknya telat ke sekolah, merepek. Anaknya telat makan, merepek. Anaknya tidak ngaji, merepek. Anaknya tidak ibadah, merepek. Ya. Semuanya itu ya dilakukan oleh orang tua kita karena satu tujuan, yaitu kebaikan. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk kebaikan. Imma bi khairin fa huwa ribhun.
Kalau misalkan tujuannya adalah untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Siapa yang mendapatkan keberuntungan di sini? Kita selaku anak-anaknya. Untung orang tua saya jago ngomel. Kalau enggak jago ngomel, saya enggak jadi apa-apa. Untung orang tua saya galak. Kalau enggak galak, dah saya mungkin enggak sesukses ini. Sekarang baru kita merasakan hikmah di balik karakter, sikap, watak orang tua kita yang tegas, atau barangkali ada sebagian yang keras. Apa tujuan orang tua kita itu berlaku keras? Supaya kita menjadi baik. Keras saja kita ini masih cengkal, apalagi tidak keras. Tegas saja terkadang kita ini masih susah untuk dinasihati, apalagi orang tua kita tidak tegas, tujuannya kebaikan. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Kita yang mendapatkan keuntungan. Sekarang kita baru merasakan, ya Allah, sekarang saya baru merasakan kebaikan orang tua kita. Kalau dari dulu saya tidak dikeraskan, mungkin saya ini jadi orang berandal. Kalau dari dulu saya tidak dikeraskan, mungkin saya tidak jadi orang disiplin. Kalau dari dulu saya tidak dikeraskan, mungkin begini, mungkin begini. Sekarang baru kita merasakan ketika kita menjadi orang tua. Pantas orang tua saya ini merepek, rupanya begini jadi orang tua. Kita maunya A, anak maunya B. Betul tidak? Kita maunya A, anak maunya B. Pantas kita merepek. Dari sini menunjukkan bahwasanya apa yang diutarakan itu apabila terdapat kebaikan, maka akan mendapatkan keberuntungan. Wa imma bisyarrin fa huwa khasran. Kalau sebaliknya, ada orang yang suka berbicara, tapi bicaranya ini mengandung mudarat. Seperti apa? Gosipin orang lain, fitnah orang lain, ngadu domba, hasud, membicarakan keburukan orang lain, membuka aib orang lain. Ini sudah pasti bicara yang semacam ini mengandung dosa. Kalau sudah mengandung dosa, apa? Fahuwa khasran, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian. Rugi, ya, berbicara tapi tidak mendapatkan pahala. Rugi, berbicara tapi tidak mengandung kebaikan. Rugi, mengeluarkan kata-kata tapi tidak mengandung manfaat. Tapi sebaliknya, berkata-kata, berucap, ya, berbicara, semuanya dari A sampai Z mengandung dosa. Wa in sakata fa imma an syarrin farabiha. Ada orang lebih memilih diam. Kenapa diam? Ya, karena saya tidak mau berkata-kata kecuali dengan perkataan yang baik. Maka berarti diamnya ini adalah merupakan diam yang mulia. Diam dengan tujuan kemuliaan supaya tidak mendapatkan resiko. Wa imma an khairin fahuwa khasran. Kalau ada orang diam, ya, tapi bisa mendapatkan kerugian, apa? Diam dari kebaikan. Diam daripada kebaikan. Sebagaimana orang tua, anaknya tidak sholat, diam. Anaknya tidak sekolah, diam. Anaknya tidak kerja, diam. Anaknya tidak ibadah, diam. Kenapa tidak dinasihati anaknya, Pak? Dia udah ada akal, Pak Ustaz, ya dia ada dengan akalnya. Tidak bisa seperti itu. Kita sebagai orang tua wajib, ya, menasihati anak-anak kita. Apa gunanya mulut kita? Apa gunanya lisan kita yang Allah ciptakan? Tujuannya adalah untuk menasihati. Nah, kalau diam daripada kebaikan, maka ini akan mendapatkan kerugian. Falahu fi kalamihi wa suqutihi rabhan yanbaghi tahsiluhuma wa khasratan yanbaghi at-takhallus minhuma. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya berbicara itu bisa mengandung dua, bisa mengandung kebaikan, bisa mengandung keburukan. Berbicara mengandung kebaikan apabila yang disampaikan itu adalah nasihat, arahan, motivasi, support, ilmu dan lain sebagainya. Bicara yang mengandung keburukan adalah berbicara yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik, seperti gosip, menghasut, ya, berkata-kata keji,
kemudian memfitnah dan lain sebagainya, maka ini mengandung dosa. Yang kedua, diam. Diam bisa mengandung dua, bisa mengandung kebaikan, bisa mengandung keburukan. Mengandung kebaikan apabila berbicara itu akan menimbulkan dosa, maka lebih baik diam. Diam yang semacam ini akan mendapatkan kebaikan. Ada yang namanya diam yang akan mendapatkan keburukan, yaitu diam daripada kebaikan. Maka ini diam yang akan mendapatkan keburukan. Wa dzakara ba'duhum anna al-kalam arba'atu aqsam. Dararun muhad wa naf'un muhad wa dararun wa manfa'atun wa la darara wa la manfa'ah. Imam Ghazali mengatakan, ya, sesungguhnya berbicara itu ada 4 tingkatan. Berbicara itu ada empat tingkatan. Yang pertama, dhararun muhad. Apa namanya? Pembicaraannya itu murni mengandung mudarat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, sebagaimana membicarakan orang lain, keburukan orang lain, memfitnah dan sebagainya. Itu sudah murni, tidak ada manfaatnya. Murni keburukan. Wa naf'un muhad. Ada juga yang namanya pembicaraan itu murni manfaat. Seperti apa? Berbicara ya ketika menyampaikan ilmu, berbicara ketika menyampaikan khutbah, bukan berbicara ketika khutbah, bukan. Berbicara di saat menyampaikan khutbah. Ini kan caranya berbicara, menasehati, mengarahkan dan sebagainya. Wa dhararun wa manfaatun. Ya, ada juga yang mana pembicaraan ini bisa mengandung manfaat, bisa mengandung mudarat. Bisa mengandung manfaat, bisa mengandung mudarat. Seperti apa? Bergurau. Betul tak? Bergurau ini bisa manfaat, bisa mudarat. Kalau yang digurau ini orangnya humoris, maka dia terhibur. Tapi kalau yang digurau ini orangnya sepaneng, ya, ujung-ujungnya bertombok. Betul tak? Ujung-ujungnya bertombok, bertinju, ya, berkata-kata dan sebagainya, putus silaturahmi. Ini tidak boleh, tidak boleh. Gurau itu sudah pasti ada manfaat, belum tentu. Yang kita lihat juga siapa objek yang akan kita gurau ini, siapa objek yang menjadi bahan canda. Zaman Nabi itu punya sahabat. Itu kalau bahasa kita ni waksakat. Sukanya kat. Namanya Nu'man. Nu'man ini suka ngerjakan orang. Tapi Nu'man ini belum bisa meninggalkan kebiasaannya, suka mabuk. Ya, datang kepada Nabi dalam keadaan mabuk. Ya Rasulullah, ya, inni uhibbullah wa rasulahu. Saya ini cinta kepada Allah, cinta juga kepada Nabi, cinta juga kepada engkau. Datang dalam keadaan mabuk ni. Sahabat yang lain sudah geram dah. Kata sahabat yang kurang ajar orang ini ni. Ngaku cinta tapi mabuk. Kata Rasulullah, da'hu, tinggalkan. Tak apa-apa, biarkan. Karena yang namanya cinta itu butuh proses. Pembuktian cinta itu perlu proses. Betul tak? Perlu proses. Ketika dia ingin membuktikan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu perlu proses. Apa prosesnya? Di antaranya, dia harus melawan hawa nafsu. Harus melawan hawa nafsu. Dia punya kebiasaan minum minuman keras. Untuk meninggalkan kebiasaan langsung itu sulit. Betul tak? Sulit meninggalkan kebiasaan, apalagi kebiasaan ini, maaf, yang namanya maksiat, perlu perjuangan. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbullah wa rasulahu. Saya cinta sekali sama Allah dan saya cinta kepada utusan Allah. Geram lagi sahabat, udah, ya Rasulullah, biarkan kami bereskan Nu'man ini kurang ajar wahai Rasul. Kata Rasul, da'hu fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Tinggalkan, karena dia punya modal cinta. Kenapa Nabi biarkan?
Karena Nabi tahu bahwasanya pada akhirnya Nu'man ini akan bertaubat kepada Allah. Tapi ya itu suka ngerjakan orang. Ada penduduk kota Madinah tuh orangnya buta. Orangnya buta. Sama orang buta ini, mohon maaf ya, kalau mau buang hajat itu kan dituntun. Betul nggak? Dituntun. Hingga akhirnya orang yang buta ini bilang, saya mau buang hajat. Nu'man langsung bekejar. Ente mau buang hajatnya, sini anak bawa. Dibawa sama Nu'man kemana? Tengah-tengah masjid. Tengah-tengah masjid. Sini. Udah. Ini bukan di masjid kan? Bukan. Aman. Ente buang hajat ya di sini. Tak bakal ada yang tahu. Ana yang jaga. Itu dia ngangkat sarung, pambar satu masjid. Nu'mannya sudah lari. Ya. Bayangkan Pak, kalau itu terjadi di masjid Fastabiqul Khairat. Ya, macam mana kacaunya, macam mana pambarannya. Ya, luar biasa. Pambar satu masjid. Akhirnya yang buta nih bingung. Ada apa nih? Kata dia kan. Saya mau buang hajat. Kata orang-orang masjid di Madinah pada saat itu, wahai hamba Allah, gila engkau akan buang hajat di masjid ini. Bagaimana nanti kalau ketahuan Nabi? Astaghfirullahalazim, kata dia. Ternyata saya ini di masjid. Tadi ada yang bawa saya, dia bilang ini bukan masjid. Kurang ajar emang, kata dia kan. Ini pekerjaan Nu'man, kata dia. Tunggu nanti Nu'man. Kalau saya dapat, bakal saya pukul dengan tongkat saya, kata. Ini kan pakai tongkat. Tongkat. Sudah. Akhirnya setelah ini buang hajat, masih marah kan? Bubar orang. Ya, datang Nu'man dari belakang. Pakai suara lain. Ente cari Nu'man ke? Iya. Tuh lihat. Kebetulan dia lagi etikaf di masjid. Ya, siap-siap ente ya. Bawa. Saya mau melampiaskan marah saya. Mau saya pukul Nu'man ini. Nu'man, bukan Luqman ya, Nu'man. Ya. Mau saya pukul Nu'man ini katanya. Mana orangnya? Ini saya bawa. Padahal yang bawa sendiri Nu'man. Bapak tahu enggak siapa yang lagi di masjid itu? Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman lagi zikir di bawah. Ini Nu'man. Ente pukul sekuat-kuatnya. Memang kurang ajar ini. Satu kota Madinah tahu. Ya, pukul dia kuat-kuat, ya kan? Siapa? Satu langkah langsung dia pukul. Udah. Sayyidina Utsman enggak tahu orang lagi zikir, ya kan? Begitu pergi Sayyidina Umar, langsung dia pukul. Kepak. Allah, kata Sayyidina Utsman. Allah. Siapa nih, kata Sayyidina Utsman? Sahabat lain yang ngeliat, yang ente pukul itu khalifah. Pada saat itu Sayyidina Utsman udah jadi khalifah. Yang ente pukul itu khalifah. Bukan Nu'man, bukan. Allahu Akbar, salah lagi katanya. Makanya bergurau itu silahkan, tapi lihat dulu objek yang mau kita jadikan bahan untuk bergurau. Kalau orangnya sabar, digurau. Kan ada orangnya tuh tidak marah. Kalau digurau, disakat, dia tidak pandai marah, tidak pandai merajuk, ya silahkan. Tapi tetap dalam aturan agama. Tidak boleh ngejek fisik. Ya, tidak boleh ngejek fisik. Ya, karena yang menciptakan fisiknya siapa? Yang menciptakan fisiknya siapa? Allah. Ya. Ya kan? Ada orang perempuan pakai cadar diejek. Ente pakai cadar nyangkut enggak kira-kira? Ditanya, "Ngapa pula?" "Ana lihat hidungnya rata." Macam mana cadar mau nyangkut? Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh. Ada orang jalannya pincang diejek, dibilang bumi enggak rata dan lain sebagainya. Enggak boleh. Bergurau untuk menghibur, bukan untuk menjadikan orang lain itu terpojok. Itu katakan. Lau kana al-kalam min fiddah, kana as-sukut min dhahab. Sayyidina Sayyidina Luqman mengatakan kepada anaknya, andaikan berbicara ini laksana perak, maka diam itu adalah laksana emas. Ya. Andaikan diam ini berbicara ini laksana perak, maka diam itu adalah emas.
Wa qala Dhunnun al-Masri, salah seorang ahli bijak mengatakan, ahsanun nas li nafsihi, sebaik-baik manusia untuk dirinya adalah mereka yang bisa menahan lisannya. Sebaik-baik manusia bagi dirinya adalah mereka yang bisa menahan lisannya. Baina ana asir fi nahsyam billah bi rawdatil khadra. Itu yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang tanda keimanan seseorang, yaitu berkata-kata baik. Kalau tidak mampu berkata-kata baik, maka lebih baik dia itu diam. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura maluhu kathura ithmuhu, wa man sa'a khuluquhu adaba nafsuhu. Barang siapa yang banyak bicara, banyak omong, maka akan banyak kesalahannya. Akan banyak kesalahannya. Maka berarti menunjukkan bahwasanya diam itu bisa mengurangi kesalahan. Okay. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu memuliakan, menghormati tamu-tamunya. Nah, di sini kita memiliki kewajiban untuk menghormati tamu. Ingat, tamu ketika dihormati juga harus tahu diri. Harus tahu diri. Jangan sampai membebani yang punya rumah. Tapi ingat Pak, Bu, mohon maaf. Ya. Kita sebagai tuan rumah, apabila kedatangan tamu, demi memuliakan tamu itu tidak ada kata mubazir. Tidak ada kata mubazir. Contoh, misalkan teman kita datang dari luar kota. Datang, kita telepon. Bakal datang ke rumah saya, ya. Yaudah, saya siapin. Minumannya 3 jenis. Kopi, teh, es sirup. Makanannya 5 jenis dan sebagainya. Terus istri kita bilang apa? Tidak mubazir ke bang, disiapkan banyak-banyak. Tamunya cuma 1. Ini tidak masuk bab tabdzir. Untuk menghormati tamu tidak masuk bab tabdzir. Tidak masuk bab tabdzir. Kenapa? Untuk memuliakan tamu. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu kalau gurunya datang ke rumahnya, itu nyembelih 100 ekor kambing. 100 ekor kambing. Ya, dijamu. Tidak dimakan Pak Ustadz. Tidak mubazir. Yang mubazir itu apabila saya mampu makan nasi goreng, tapi saya nasi goreng, mie goreng, PMP, somai, geprek, saya beli Pizza Hut, saya beli, yang saya makan cuma 1 jenis, atau yang saya makan sedikit. Tahu kadar ukuran makanan saya tahu mampunya cuma segini, tapi saya beli lebih. Ini namanya tabdzir, mubadzir. Paham? Tapi kalau untuk menghormati tamu, tidak ada yang namanya mubadzir. Apalagi yang datang ini adalah orang tua kita. Apalagi yang datang ini adalah guru kita. Tidak ada yang namanya mubadzir. Tidak ada yang namanya mubadzir. Pak Ustadz, kalau sisanya dibuang, tidak mubadzir. Karena tujuan kita untuk menghormati tamu. Tujuan kita untuk menghormati tamu. Sekarang saya tanya, kalau lebaran bikin kue berapa jenis? Ayo. Itu untuk apa? Untuk mubadzir enggak tuh? Tidak mubazir. Ya, sampai meja prasmanannya ada 3. Ya, ini kue kering, ini kue basah, ini manisan. Semuanya berjenis-jenis. Mubazir enggak? Tidak mubazir. Karena tujuan kita memuliakan tamu. Nah, sifat memuliakan tamu ini adalah cermin daripada sifat para nabi. Nabi kita Muhammad memuliakan tamu. Salah satunya siapa? Temannya Sayyidatuna Khadijah. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak pernah cemburu sebagaimana saya tidak pernah cemburu melebihi cemburunya saya kepada Khadijah. Padahal Khadijah udah meninggal. Kenapa? Karena setiap tamu Khadijah datang ke rumah Nabi,
Padahal Khadijah ini udah meninggal, Pak. Khadijah ini udah meninggal. Tamunya, keluarganya ke, sahabatnya ke, kerabatnya datang kepada Nabi, pasti Nabi sembelih kambing. Pasti Nabi sembelih kambing. Demi memuliakan apa yang berkaitan dengan Khadijah. Padahal Khadijahnya sudah meninggal. Padahal Khadijahnya sudah meninggal, tapi dimuliakan oleh Nabi SAW. Ya. Temannya Khadijah dimuliakan oleh Nabi, tetangganya Khadijah, keluarganya Khadijah dimuliakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi mengenang Khadijah. Kita juga demikian. Ada tamu dari almarhum orang tua kita, kita muliakan sebagaimana kita muliakan orang tua kita. Teman ayah kita datang ke rumah kita untuk bersilaturahmi karena kangen ngelihat kita, kita muliakan. Jangan tidak kita muliakan, berarti tidak sempurna keimanan kita. Apalagi teman dari kampung orang tua kita, kita muliakan, kita jamu. Kenapa? Karena dia bagian daripada orang tua kita. Makanya Pak, saya secara pribadi, kalau ada orang kampung, orang tua saya datang ke rumah saya, itu saya senang. Sangat senang saya. Ya. Walaupun datangnya itu ke rumah orang tua saya yang ada di Jeruju, pergi saya. Saya bawa makanan, ya 5 jenis, 6 jenis, saya datang, saya jamu. Sampai orang kampung, orang tua saya itu bilang apa? Kok ente repot-repot? Datang dari rumah ente ke sini ngejamu saya, katanya. Padahal di sini ada adik-beradik ente yang ngejamu. Maka saya bilang, ini bagian daripada keimanan saya kepada Allah. Karena saya memuliakan orang yang sekampung dengan orang tua saya, sebagaimana Nabi memuliakan orang yang sekampung dengan Siti Khadijah. Ya, Nabi yang menjadi ikon, Abad Dhaifan judulkannya, bapaknya para tamu, siapa? Nabi Allah Ibrahim. Itu Nabi Allah Ibrahim kalau jamu tamu tidak tanggung-tanggung. Ya, Nabi Allah Ibrahim kalau jamu tamu tidak tanggung-tanggung. Hingga diceritakan di sini suatu kali Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya didatangi oleh salah seorang tamu. Tamunya ini menyembah berhala. Berarti tidak seiman. Fa akramahu, dimuliakan oleh Nabi Allah Ibrahim, disembelih kambing, dibikinkan makanan berat. Malaikat yang pada saat itu melihat kagum, melihat Nabi Allah Ibrahim menjamu tamu yang tak beriman kepada Allah. Fadajjatil malaikah, maka kemudian bergemuruh langit itu dengan ucapan tasbih daripada malaikat. Ingat, Nabi Allah Ibrahim bikin kagum malaikat itu bukan satu sebab aja, banyak. Di antaranya ketika Nabi Allah Ibrahim akan menyembelih putra, itu bikin malaikat juga kagum. Kemudian apa yang terjadi? Wa qalu ya rabbana khaliluka yukrim aduwak. Malaikat semuanya yang ada di langit, ya maksudnya bukan langit ini, langit alam malaikat. Karena alam malaikat itu namanya alam malakut. Alam malakut, bukan langit yang kita tampak ini, bukan. Ya, langit alam malaikat. Semuanya berkata, wahai Tuhan kami, ya Allah, khaliluka, kekasihmu Ibrahim, ya, yukrimu aduwak, memuliakan musuhmu. Orang yang tidak beriman kepada Allah, musuh Allah. Apakah Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ini bukan orang muslim? Tahu, tapi tetap dimuliakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Maka kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ana a'lamu bi khalili minkum, sesungguhnya saya maha mengetahui dan lebih mengetahui keadaan kekasih saya ketimbang kalian semua. Thumma amara Jibril fanazala wa arada alaihi qaul malaika fabaqa wa qala ya Jibril ana ta'allamtu min maulaya ra'aituhu yuhsinu ila man yusi. Turun Jibril kepada malaikat Ibrahim, kepada Nabi Allah Ibrahim dan berkata, wahai Ibrahim, kata malaikat Jibril, sesungguhnya para malaikat kagum kepadamu, engkau memuliakan musuh Allah, dan Allah berkata sesungguhnya engkau adalah merupakan kekasih Allah. Maka kemudian Ibrahim berkata,
bagaimana saya tidak memperlakukan makhluk Allah yang baik, sedangkan cara memperlakukan ini saya ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, Allah itu ngasih rezeki tidak kepada orang yang tidak beriman kepadanya? Dikasih tidak? Dikasih. Dikasih hidup, dikasih nyawa, dikasih sehat, dikasih jabatan, dikasih rezeki. Berarti menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah itu merata. Kasih sayang Allah itu merata. Kemudian suatu kali Nabi Ibrahim ditegur. Nabi Ibrahim ditegur. Maka kemudian apa kata Nabi, diceritakan di sini, suatu kali Nabi Allah Ibrahim didatangi oleh seorang tamu. Tamunya ini penyembah berhala. Tamunya ini penyembah berhala. Pada saat itu Nabi Allah Ibrahim lagi dahsyat-dahsyatnya gencar memerangi berhala. Dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dengan jutaan dalil Nabi Allah Ibrahim kasih supaya mereka tidak menyembah berhala, mereka masih menyembah berhala. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Allah Ibrahim dalam rangka untuk menjadi tamu. Apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim berpaling. Kayak kita, ada orang yang suka kita nasihati, tak mau turut dengan omongan kita, datang ke rumah kita. Macam mana sikap kita? Dah bagus kau balik ya lah, tu apa kau kesini? Betul tak? Bagus kau balik ya lah. Tak guna ke aku nasihatkan? Terus ada apa yang mau datang? Yang semacam ini berlaku di dalam Nabi Allah Ibrahim. Berlaku maksudnya terjadi. Ya, maka kemudian Nabi Allah Ibrahim usir. Ketika diusir, kemudian ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, ada tamu ya datang kepadamu, kenapa engkau tolak? Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Rabb, sesungguhnya dia penyembah berhala, maka saya tidak bisa menerima kehadirannya di rumah saya. Apa jawab Allah? Sesungguhnya sekalipun dia penyembah berhala, dia datang kepadaku selama 80 tahun, aku berikan rezeki. Selama 80 tahun dia datang kepadaku, maknanya dia minta kepada Allah, Allah kasih. Sedangkan dia baru datang sekali kepadamu, kenapa engkau tolak? Di sini kemudian Nabi Allah Ibrahim menangis. Wallahu alam bisawab. Dan ingat, aturan dalam syariat, bertamu tidak lebih daripada 3 hari. Nginap di rumah orang tidak boleh lebih daripada 3 hari. Itu kalau tidak ada masjid. Contoh, saya datang dari luar kota, ya mau ke rumah Bang Asep. Bang Asep, saya datang dari luar kota, ya saya mau nginap, boleh. Tapi kalau tidak ada masjid, kalau ada masjid, nginap di masjid. Kenapa? Karena yang namanya rumah pribadi ini ada bagian-bagian privasi. Rumah itu bukan pilihan untuk kita menginap selagi ada nginap di masjid. Karena di masjid kita tidak ganggu orang kalau nginap. Betul tidak? Sekarang zaman udah banyak, ada hotel, ada penginapan dan lain sebagainya. Menginaplah di hotel, menginaplah di penginapan. Jangan memilih rumah orang untuk menginap, kecuali orang tersebut sudah menyediakan tempat atau kamar khusus untuk nginapnya para tamu. Udah, ente nginap rumah ada kamar khusus lengkap, ente di situ enak, bisa istirahat, udah tidak masalah. Tapi jangan datang tiba-tiba saya mau nginap di rumah Anda. Ini kayak petel di siang hari. Ya Allah, mau nginap rumah ukuran 36, letakkan di ruang tamu salah, letakkan di dapur salah, letakkan di ruang tengah salah, letakkan di kamar pribadi tambah salah lagi. Bingung. Apalagi misalkan Bang saya punya anak perempuan, sama saya bukan mahram, khawatir terjadi fitnah. Tidak dianjurkan untuk menginap di rumah orang, itu tidak dianjurkan. Kalaupun diizinkan menginap, tidak lebih daripada 3 hari. Kalaupun diizinkan menginap, tidak lebih daripada 3 hari. Itu adab bertamu. Yang kedua, adab kita sebagai menerima tamu, tidak boleh memberatkan tamu. Misalkan udah tahu tamunya ini tidak kuat makan, terus ditambahkan, itu tidak boleh. Cukup kata tamunya, udah kenyang saya, tambah aja, pandai ya perut ngatonya. Itu tidak boleh. Bikin tamu itu tidak nyaman, itu tidak boleh. That's why ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bertambah itu banyak kendala di sana lagi suasana hari raya besar saya tidak. Saya tanyakan bagaimana cara bertamu apabila yang lain tidak itu memanggil kita atau bertamu kita dan kita tidak pergi ke tempat tersebut, apakah itu termasuk orang yang bertamu nanti dengan dibuka? Kenapa? Orang bertamu nanti dengan dibuka dan lainnya orang tidak ada barang juga. Ya lebaran lewat lebaran seperti ini dengan pembicara kan. Sedangkan kita Islam kan kita tidak mengandalkan seperti itu. Tapi bagaimana apakah tidak itu apa pergi itu tadi bukan kita. Iya. Yang kedua, kalau kita ada surat An-Nisa ayat 36, ya kan? Saya bacakan dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mensekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, termasuk jawab itu sambil dan hamba saya yang telah memiliki. Sungguh Allah tidak memberi orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini ditanyakan kepada apa yang masuk tetangga dekat, tetangga jauh yang terdapat dalam surat ayat ini? Dan apa kaitannya, apa hubungannya, apa sisinya dengan pengertian dari surat tafsiran surat An-Nisa ini ayat 36? Ya. Oke. Yang tiga bagaimana kita dalam tetangga ini atau tamu ini, ada kita yang mengeresnya atau sebagai gitu dalam suatu makanan kita sebagai orang muslim yang harus mengklasifikasi atau memberikan kebijakan yang baik selaku yang jadi pemimpin. Tetangga kita ini rese. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kita bertamu ke rumah orang non-muslim itu boleh. Oh, boleh walaupun ketika mereka berhari raya. Tapi ingat, tujuan kita datang bukan untuk merayakan hari raya mereka. Tujuan bukan untuk merayakan hari raya mereka. Tujuan kita datang untuk memenuhi hak secara tetangga. Sebagaimana Nabi memenuhi hak secara tetangga ketika ada orang Yahudi sakit. Ya, ini Yahudi sakit. Nabi datang jenguk, memenuhi hak secara tetangga. Ya, jelas? Paham? Memenuhi hak secara tetangga, bukan untuk merayakan hari raya mereka. Kalau tujuan kita untuk andil terlibat dalam perayaan hari raya mereka, ini salah. Andil dalam perayaan hari raya mereka ini salah. Tapi kalau tujuan memenuhi hak tetangga untuk datang ke rumah mereka bertamu karena mereka datang ke rumah kita, maka itu boleh tanpa terlibat dalam perayaan. Kalau misalkan Pak Ustadz saya lebih memilih tidak masalah. Apabila tujuannya untuk menjaga akidah, itu lebih baik. Tapi misalkan karena kita khawatir tersinggung, ya khawatir tersinggung atau respon yang tidak baik daripada tetangga kita yang non muslim, atau barangkali ada nilai dakwahnya dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan dia hidayah melalui apa yang kita lakukan ini, maka ini diperbolehkan selama kita tidak turut atau tidak andil dan tidak ikut dalam perayaan dan ibadah mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 36, wal jari dzil qurba. Wal jari dzil qurba,
tetangga yang dekat, yang dimaksud di sini adalah kalau tetangga ini plus keluarga kita. Kan ada tetangga kita keluarga, ada kan? Ada orang tetangganya keluarga, ada. Ada orang tetangganya itu saudaranya, ada. Nah, ini dimaksud dengan tetangga dekat. Dekatnya ini bukan karena dia tetangga, tetapi karena dia ada ikatan silaturahim dengan kita. Maka dikatakan di sini tafsirnya al-jar ar-rahim, tetangga yang punya hubungan silaturahim dengan kita. Wal jaril al-junubi, tetangga jauh. Apa maksudnya? Al-jar al-ajnabi laisa birahimin, tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, dia hanya sebatas tetangga orang lain. Ini namanya tetangga jauh walaupun samping. Tapi maksudnya ini jangan dipublish. Nanti bilang, ente ini tetangga jauh. Oh, jangan. Ini menurut kacamata agama. Contoh, ini maksudnya begini, ada dua hak. Ini rumah saya. Samping ini tetangga, tapi bukan kerabat saya. Tapi di ujung gang, tetangga tapi kerabat saya. Mana yang saya dahulukan? Yang ujung. Karena dia masih kerabat sama saya. Ini kewajiban saya. Kalau dua-duanya lapar, mana yang saya utamakan? Yang keluarga saya dulu saya utamakan. Paham? Kalau misalkan dia ada kesulitan, dia dulu yang saya utamakan. Kenapa? Wa atidil qurba. Ini ya dalilnya. Dan sampaikan, berikan mereka, utamakan pemberian kepada mereka, hak mereka. Wa atidil qurba, yang mana mereka punya hubungan kekerabatan dengan kita. Yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Jangan dibalik. Kita mengutamakan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, kemudian mengabaikan orang yang memiliki hubungan kekerabatan kepada kita. Ini salah. Syariat tidak pernah mengajarkan seperti itu. Agama mengutamakan mereka yang memiliki kekerabatan dengan kita. Kenapa ente kok ente dahulukan? Ya, karena dia keluarga saya. Kalau kita kan cuma teman. Ya, kalau saya tidak bantu, imbasnya ke keluarga. Tidak enak nanti. Kalau anak sama ente ini habis-habis berdua saja. Nah, seperti itu. Jelas saya? Paham ya? Nah, makanya silaturahmi kepada kerabat jauh lebih utama daripada silaturahmi kepada orang lain. Ya, silaturahmi kepada kerabat jauh lebih utama daripada silaturahmi kepada orang lain. Yang ketiga, kalau ada tetangga kepo, tetangga apa lagi? Rese. Satu saja jawabannya. Apa? Diam. Udah. Tidak usah kita tegur, maksudnya tidak usah kita tegur keponya. Ini jangan kepo begini-begini, nanti dia tidak terima pula. Ya, mata-mata gue, mulut-mulut gue katanya. Nah, gitu. Susah nanti cekcok. Udah, diamkan saja. Diamkan. Punya tetangga kepo, punya tetangga rese, udah diamkan. Ya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia diberikan petunjuk. Karena Imam Malik bin Dinar punya tetangga Yahudi lebih daripada kepo. Bapak tahu, Imam Malik bin Dinar punya rumah, itu tembok kamarnya sebelahnya orang Yahudi bikin WC. Jadi kamarnya bersebelahan dengan WC orang Yahudi. Airnya rembes. Itu berjalan selama 10 tahun. Kalau kita sebagai Imam Malik bin Dinar, udah kita panggil ekskavator mungkin. Ya. Malik bin Dinar sabar. Yahudi ini sengaja. Begitu ke 10 tahun Yahudi ini datang bertanya kepada Imam Malik bin Dinar, "Wahai Malik, ente tidak merasa ke kalau anak itu tiap hari nganukkan air ke tembok sampai rembes?" Kata Imam Malik, tahu saya 10 tahun itu saya rasakan. Lihatlah baknya itu saya standby kan. Terus kenapa ente tidak marah? Kata Imam Malik bin Dinar mengatakan bahwasanya, saya teringat hadis Nabi, mazala Jibrilu yusini bil jarih hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu.
Jibril itu memberikan wasiat kepada Nabi untuk sabar terhadap tetangga apapun karakternya. Maka saya harus mengamalkan apa yang datang daripada baginda Nabi. Langsung masuk Islam. Masuk Islam. Andaikan tidak sabar, ya, andaikan tidak sabar, kira-kira masuk Islam tidak? Tidak masuk Islam. Nah, disinilah setiap apa yang diperintahkan agama pasti di dalamnya mengandung manfaat. Manfaatnya bukan sekarang, bisa nanti. Ya, setiap apa yang dilarang oleh agama pasti mengandung mudarat. Dah ya? Ada lagi? Ibu? 40 rumah. Itu tetangga kita. Rumah saya di sini, 40 rumah ke sana masih tetangga saya. Ke semuanya. Itu masih tetangga. Siapa tetangga itu? Ketika raja Ya, 40. Anggap Yahudi ya kalau dia tetangga. Sudah? Ada yang mau tanya, Bu? Silakan. Tidak ada? Ya. Oke. Sabar itu ada batasnya. Ada yang mengatakan sabar itu tidak ada batasnya, ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sebenarnya itu batas, segala sesuatu itu ada batasannya. Termasuk sabar. Dan sabar yang berbatas adalah sabar terhadap urusan kebaikan. Maknanya seperti ini, saya ceritakan tadi. Ya, ada orang tua, anaknya tidak sholat, dia sabar. Anaknya begini, dia sabar. Itu bukan sabar namanya. Ya, tidak boleh sabar seperti itu. Tapi dia harus marah. Dia harus marah. Ada anak tidak berbakti kepada orang tua, harus sabar. Karena ujian sebagai orang tua. Tapi kalau anak-anak meninggalkan ketaatannya kepada Allah, orang tua tidak boleh sabar. Dia harus marah. Itu ya. Nah, sama dalam urusan agama. Ya, dalam urusan agama. Misalkan istri kita tidak sholat, tidak boleh sabar kita sebagai suami. Ya, kenapa istri ente tidak sholat? Ente sholat rajin, masya Allah. Sabar saya orangnya. Oh, salah ini sabarnya. Sabar bukan pada tempatnya. Kalau istri beleter setiap hari, itu bisa menjadikan kita menjadi waliullah. Loh, ada ceritanya. Benar saya. Walaupun tidak salah. Iya. Sayyidina Umar itu istrinya jago ngomel. Ya. Nah, terus ada seorang waliullah, ini saya cerita ya. Namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Itu di kota Tarim, Yaman. Itu kuburannya diziarahi oleh orang. Karena setiap orang punya hajat, datang ke kuburan itu minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Ternyata Syekh Abdurrahman ini kewaliannya disebabkan istrinya. Dia dijadikan wali disebabkan istri. Jadi ceritanya, saking tidak kuatnya dia sama istri, dia keluar. Siapkan pakaian, koper, makanan. Dibilang sama istrinya, saya mau khalwat. Saya mau menyendiri, khusus beribadah kepada Allah. Kata istrinya, pergilah sana. Ente mau khalwat ke, mau ini terserah. Ya, kata istrinya, terserah. Pergi dia. Pergi. Begitu sampai di suatu tempat, dilihatnya sudah ada orang yang sedang khalwat. Ya, di gua itu sudah ada orang yang sedang khalwat. Wah, ada orang khalwat. Jadi ada kawan nih katanya. Ada kawan. Udah ibadah dia, ibadah. Dilihatnya orang yang di samping ini setiap mau makan berdoa kepada Allah. Ya. Tidak lama ada orang ngantarkan makanan. Makanannya itu panas. Kayak baru keluar dari Magicom. Heran dia.
Ini makannya datang dari mana katanya. Sedangkan ini jauh dari permukiman warga. Syekh Abdurrahman bertanya, Pak, Bapak udah lama khalwat di sini? Udah lama. Berapa hari? Sudah 4 tahun. Wah, udah 4 tahun. Saya baru sehari di sini. Jadi setiap hari dapat makanan. Ya, gimana caranya? Saya bertawassul melalui seorang waliullah bernama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Siapa Syekh Abdurrahman tuh? Ya dia sendiri. Kaget dia. Nah, ini saya dalam hatinya. Loh, Bapak tawassul dengan Syekh Abdurrahman? Iya. Kenapa? Ya, karena dia diangkat derajatnya oleh Allah sehingga menjadi wali berkat kesabarannya terhadap istrinya. Akhirnya Syekh Abdurrahman langsung kemas baju. Kalau begitu balik ya lah saya. Hah? Jadi bapak-bapak mau jadi wali, mau minta sama Allah istrinya jago ngomel. Jadi wali murid. Nah, ya, intinya ya kalau istri ya jago ngomel untuk kebaikan. Sama dengan kita orang tua jago ngomel untuk kebaikan buat anak, Tidak mungkin istri ngomel itu bukan untuk kebaikan. Ya, ngomel untuk kebaikan. Ya, setaat apapun, sebaik apapun, secantik apapun istri kepada suami itu tetap ngomel. Itu sudah fitrahnya. Sudah fitrahnya. Ya, siapa lagi yang mau ngomelkan suami? Tidak mungkin yang ngomelkan suami itu menantu, betul tidak? Tidak mungkin yang ngomelkan suami itu tetangga, ya kan? Tetap yang ngomelkan suami itu adalah karena istri ini hidup dengan kita 24. Anggap saja omelan ini adalah bumbu-bumbu asmara. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga istrinya dijadikan istri yang suka ngomel. Nggak, amin. Semoga para suaminya ya diberikan kesabaran sebagaimana sabarnya Syekh Abdurrahman. Amin. Semoga para suami yang ada di sini diangkat derajatnya sebagaimana derajatnya Syekh Abdurrahman. Semoga istri yang ada di sini ya dijadikan oleh Allah istri-istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.